Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu meskipun melalui media online di saat ini. Saya mengajak teman-teman untuk mari kita satu di dalam doa untuk melandasi ibadah kita di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia dan anugerah yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di saat ini kami ingin beribadah dan mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau taruh dan kami mau landaskan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk sama-sama mengangkat pujian Tiba Saatnya. Kami berkumpul bersama. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Garis nafsuku dan bangsa berdiri di hadapan tataanmu, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersama. Garis nafsuku dan bangsa berdiri di hadapan tataanmu, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita sama-sama fokus dan arahkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama mengangkat pujian, You Are My All in All. Karena Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa Dia adalah patokan dan juga sandaran bagi setiap orang yang percaya. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as with precious jewel. Love to give up, I'd be a fool. You are my all in all, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy
bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami minta hikmat dan penyertaan-Mu ya Bapa. Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan di hari ini dapat mengajar kami dan membuat kami mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman Tuhan yang kami akan baca ini ya Bapa. Bapa, sertai dan tuntunlah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1, Injil Yohanes 1, ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Injil Yohanes 1, ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berbicara mengenai pengorbanan Yesus, banyak juga pengorbanan-pengorbanan lainnya yang ditawarkan dunia. Pengorbanan-pengorbanan yang boleh kita lihat di dalam dunia. Yaitu ketika pengorbanan seorang ayah atau orang tua ketika membesarkan anaknya. Ataukah pengorbanan yang dilakukan oleh seorang pengajar untuk mengajar anak-anak didiknya. Yang nyata sekarang kita bisa lihat ialah pengorbanan tenaga medis ketika membantu di garda terdepan untuk menangani virus corona. Akan tetapi pengorbanan yang Yesus berikan berbeda dengan apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia berikan. Kita akan belajar dari Yohanes 1 ayat yang ke-29 sampai 34 di hari ini dengan tema Jesus Lamb of God. Yesus anak domba Allah. Ketika kita membaca Injil Yohanes pasal yang pertama, maka kita akan melihat bahwa ternyata ayat 29 ini tidak terlepas daripada ayat-ayat sebelumnya. Karena digambarkan dengan kata keesokan harinya. Berarti ada suatu kisah, ada suatu narasi yang bersambung. Dan yang menjadi menarik ialah kata yang digunakan oleh Yohanes ialah kata lihatlah untuk menggambarkan Yesus sebagai anak domba. Dan kata lihatlah ini memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang dituju oleh Yohanes untuk semua orang pada saat itu melihatnya. Ketika Yohanes mengatakan lihatlah, mereka yang tadinya fokus kepada Yohanes, mereka berbalik fokus kepada Yesus yang ditujukan oleh Yohanes. Oleh sebab itu, karena kata lihatlah ini menuntut supaya setiap orang pada saat itu dan juga pembaca untuk memiliki fokus dan perhatian yang lebih untuk melihat ayat-ayat selanjutnya.
Setelah ia menunjuk keberadaan Yesus, Yohanes menggambarkan Yesus sebagai anak domba Allah. Anak domba Allah. Pastinya kita akan bertanya, kenapa sih anak domba Allah? Kenapa seorang manusia digambarkan sebagai anak domba? Nah, ketika kita melihat dan berbicara mengenai namanya anak domba, saya langsung terlintas bahwa terpikir mengenai satu kejadian yang namanya Paskah dalam Perjanjian Lama. Atau biasa kita ingat dengan kejadian tulah terakhir di Mesir ketika kematian anak-anak sulung. Ketika tulah itu diberikan, umat Israel diselamatkan karena perintah dari Allah yang menuntun umat Israel untuk mengoleskan darah anak domba di tiang pintu dan juga ambang pintu rumah orang Israel. Sehingga tulah yang diberikan tidak menimpa orang Israel. Kita bisa melihatnya dalam Keluaran 12 ayat yang ke-11 sampai ayat ke-13. Di sana tergambar jelas bahwa ketika umat Israel menaati alam dengan menggunakan darah domba, membuat mereka selamat daripada hukuman yang Allah berikan terhadap umat untuk bangsa Mesir. Dan jika kita melihat konteks bacaan ini, maka sudah tidak lama lagi mereka akan merayakan Paskah. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena tergambar jelas di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-13. Di sana mereka terlihat bahwa sudah tidak lama lagi mereka akan merayakan Paskah. Selain itu, domba juga identik dengan yang namanya korban untuk penghapusan dosa. Keluaran 29 ayat 38 sampai 42 dan Bilangan 28 ayat 4. Dan perlu diingat bahwa Yohanes Pembaptis adalah anak seorang imam. Sehingga domba korban untuk penghapusan dosa ini sangat berarti baginya. Sehingga sebutan anak domba Allah bukanlah sebutan kebetulan yang diucapkan oleh Yohanes. Dalam peristiwa persembahan kurban juga, secara tidak langsung Allah telah memberikan satu tipologi atau gambaran bahwa dosa tidak dapat dihapus begitu saja. Bahwa dosa tidak dapat dibiarkan begitu saja. Ia mempunyai konsekuensi. Konsekuensi dosa ialah maut. Dengan apa yang diperbuat manusia tidak mampu untuk menghilangkan atau mengurangi konsekuensi tersebut. Ritual korban dari darah binatang sebagai gambaran pengampunan dosa dilakukan secara berulang-ulang dalam Perjanjian Lama sampai pada kegenapannya, yaitu kedatangan Allah yang inkarnasi dalam manusia, yaitu Yesus Kristus. Pengorbanan anak domba yang dilakukan oleh umat Israel itu hanya suatu persembahan, suatu kurban yang memiliki celah atau yang belum sempurna. Akan tetapi melalui kedatangan Yesus sebagai anak domba Allah yang menyediakan darah bagi pengampunan dosa manusia bahkan sejak dosa Adam dan Hawa, sejak mereka jatuh ke dalam dosa, Allah telah menyiapkan dan telah merancangkan pengorbanan Yesus. Di sepanjang Alkitab ditulis bahwa mulai dari paling awal yaitu kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kesemua merupakan Injil salib atau kabar baik tentang salib, kabar baik tentang pengampunan dosa melalui Yesus Kristus. Sebab di kata selanjutnya juga Yohanes menjelaskan mengenai kedatangan Yesus ke dalam dunia, yaitu Yesus menghapus dosa dunia sebagai anak domba, yaitu untuk membebaskan dunia dari belenggu dosa. Akan tetapi menarik bagi saya ketika melihat bahwa kenapa Yohanes menggunakan kata dunia, dosa dunia bukan dosa manusia. Ternyata ketika saya melihat
lebih jauh, kata dunia ini menunjukkan bahwa Yohanes menulis ini menggunakan yang namanya metafora partisipasi. Maksudnya gimana? Maksudnya kita sebagai manusia memiliki dua pilihan, yaitu apakah kita ikut berpartisipasi dalam cerita dunia dan dosa-dosanya, atau hidup dan cara menghidupi cara dunia, ataukah kita berpartisipasi dalam natur ilahi dalam kehidupan Kristus. Yohanes melihat hal ini sehingga dia menggunakan kata dunia untuk suatu dosa yang bersifat universal, bersifat umum. Dosa yang pada dasarnya telah memisahkan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, masing-masing gambaran anak domba ini menjadi tanda kelepasan manusia dari maut. Melalui pengorbanan Yesus sebagai anak domba, menawarkan jalan keluar dari namanya kematian atau kebinasaan, atau namanya buah daripada dosa itu. Melalui korban anak domba ini, kasih Allah dinyatakan dan dimeteraikan. Hanya kasih Allah yang tampak dari kedatangan dan pengorbanan anak domba yang dapat menyucikan hati manusia yang berdosa. Karena tidak ada yang sempurna, tidak ada yang dapat menanggung dosa manusia. Semua yang ada di dalam dunia, semua bercacat celah. Hanya Dia, anak domba Allah, yang layak, dan Dialah yang mampu menjadi jalan dan memberikan keselamatan bagi kita. Di ayat yang ke-30, Yohanes mengatakan bahwa Yesus Kristus itu, Ia lebih agung. Karena Dia telah ada lebih dahulu dari Yohanes. Yesus bukanlah murid Yohanes, Dialah Raja yang disembah oleh Yohanes. Yesus bukanlah pengikut yang akan dibaptis, tetapi Dia adalah pemimpin yang rela dibaptis menjadi sama dengan umatnya. Maka Yohanes pun menyatakan bahwa Yesus Kristus telah ada sebelum Dia. Karena Yohanes tahu bahwa Ia harus ditinggikan dan dimuliakan. Yohanes melanjutkan seruannya dengan mengatakan bahwa dia pun tidak dapat mengenal Kristus jika karena tanda yang diberikan oleh Bapa di surga. Berarti secara tidak langsung menunjukkan, menggambarkan bahwa kepekaan dan juga Yohanes dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah dapat ia mengerti, dapat ia pahami, sehingga dia dapat mengenal ketika Yesus datang dan diberikan tanda seperti apa yang telah Allah beritahukan kepada Yohanes. Dengan begini dapat memperlihatkan bahwa sebaiknya bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, bagaimana kita sebagai anak-anak Kristen, bagaimana kita sebagai remaja Kristen, bagaimana kita berdampak bagi dunia. Apakah kita sudah peka terhadap ajaran Tuhan? Apakah kita telah peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Ataukah apakah kita telah mengerti dan memahami karya kerja nyata dan pengorbanan Yesus dalam kehidupan setiap kita? Mungkin ketika berbicara mengenai yang namanya pengorbanan, ketika dunia memberikan pengorbanan, seringkali menuntutkan balasan, menuntutkan imbalan, menuntutkan pamrih. Akan tetapi pengorbanan juga yang diberikan dunia adalah pengorbanan yang terbatas. Melalui Yesus Kristus,
menunjukkan dan memberikan satu contoh bahwa pengorbanannya sejati, pengorbanan yang membebaskan, yang membantu kita melewati dan bebas dari belenggu dosa, mendapatkan satu keselamatan, mendapatkan satu kebebasan. Dari gambaran yang Yohanes berikan terhadap Yesus sebagai anak domba, memperlihatkan pengorbanan Yesus yang menggantikan korban-korban bakaran untuk pengampunan dosa dan memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Yang tadinya kita harus membutuhkan perantara, yang tadinya kita harus memberikan persembahan melalui kurban-kurban untuk membantu kita menghapus dosa kita, melalui pengorbanan Yesus sudah tidak ada lagi memberikan korban. Karena kenapa? Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sempurna, bukan pengorbanan yang setengah-setengah. Pengorbanan Yesus telah mengampuni dosa kita yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang sekalipun. Anugerahnya telah dicurahkan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mau mengikuti Dia. Dia menghapus dosa dunia, memberi pengharapan, pengampunan untuk semua yang bertobat dan percaya Injil. Sebab hukum keadilan Tuhan tetap berkata tanpa pandang bulu bahwa setiap manusia berdosa dan harus dihukum mati di dalam Roma 6 ayat 23. Namun hukum kasih dari Tuhan kini dapat berkata, anak manusia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang di dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Ini mendorong iman kita, jika Kristus menghapus dosa dunia, mengapa tidak dengan kita? Mengapa tidak dengan saya? Mengapa tidak dengan rekan-rekan? Dia menanggung dosa bagi kita, dan karena Dia menanggungnya dari kita, Dialah menjadi juru selamat kita, menjadi patokan bagi kita, dan harus menjadi sandaran bagi kita. Dengan membuat anaknya berdosa, yaitu korban penghapusan dosa bagi kita, Yesus menghapus dosa dan melalui pengorbanan anak domba ini meneguhkan kesaksiannya tentang Kristus. Yohanes mengatakan bahwa penampakan pada saat pembaptisannya, di mana Allah sendiri memberikan kesaksian tentang Dia, Dia melihat dan mencatat bahwa Dia adalah anak Allah. Inilah akhir dan tujuan kesaksian Yohanes, bahwa Yesus adalah Mesias dan dijanjikan. Yohanes mengambil setiap kesempatan yang ditawarkan untuk memimpin orang untuk percaya dan mengarahkan fokus mereka kepada Yesus. Semua yang Yohanes lakukan bukan untuk Yohanes. Semua yang Yohanes berikan, Yohanes bersaksi bukan untuk dia, tapi untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu teman-teman remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, apapun latar belakang kita, orang tua kita, masa lalu kita, tidak menjamin kita untuk tidak diterima di hadapan Allah. Pengorbanan Yesuslah yang telah mengampuni dan memberikan harapan yang baru dalam kehidupan kita. Pertanyaannya ialah, apakah teman-teman mau memaknai dan mau mengikuti Yesus? Apakah teman-teman sudah memahami dan mengerti dengan benar pengorbanan anak domba Allah? Baiklah, kiranya Roh Kudus saja yang dapat menuntun kita untuk memahami serta mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur
atas anugerah yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur ya Bapa untuk anugerah penyertaan-Mu ya Bapa. Kiranya pembacaan firman Tuhan di hari ini boleh mengajarkan kami setiap anak-anak-Mu untuk dapat memahami serta melakukan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Kiranya Roh Kudus sajalah yang menuntun setiap hati kami, langkah hidup kami ke jalan yang Engkau kehendaki ya Bapa. Memaknai setiap pengorbanan-Mu, memaknai kedatangan-Mu, kematian-Mu, mengerti setiap pengorbanan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu telah siap dan pakailah setiap kami ya Bapa menjadi alat di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk meresponi kebaikan firman Tuhan dengan mengangkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Kiranya Yesuslah menjadi kekuatan dan tempat perlindungan kita di saat susah, senang, maupun situasi apapun. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit
kita satu dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa. Karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa, hamba berdoa bagi setiap kami anak-anak remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kiranya Engkau saja yang menjamah setiap kami. Setiap pergaulan, setiap pendidikan, setiap masa depan kami ya Bapa. Kami taruh dan kami serahkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu ya Bapa. Ajarilah kami, tuntun kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau mau kuatkan setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi oleh kami dapat membuat kami kembali pulih, dapat membuat kami kembali untuk melakukan aktivitas kami seperti biasa ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Engkau juga mau memberkati setiap kami yang memiliki kesehatan untuk terus dipakai melalui tindakan, tutur kata, dimanapun kami berada, menjadi berkat dan saksi-saksi-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, ini kami ya Bapa. Kiranya Engkau terus menjaga dan menaungi setiap kami ya Bapa. Kami mau serahkan setiap langkah hidup kami ke depannya dalam rencana dan tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.